wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Atika Amsar di channel PCNU Sidoarjo. Nah, kali ini saya sudah berada di sekretariat PC Muslimat NU Sidoarjo yang ada di kawasan Candi. Nah, kali ini nanti saya akan ajak Anda untuk berbincang tentang kaum perempuan menghadapi dampak COVID-19. Seperti apa nanti ya, kita akan bahas bersama dengan narasumber saya. Nah, tapi sebelumnya saya juga akan mengajak untuk berkenalan dulu dengan para pengurus dari Muslimat NU Sidoarjo. Kali ini saya ingin sapa dulu yang pertama, sudah bersama dengan saya ada Ketua PC Muslimat NU Sidoarjo, Ibu Dr. Anda Hajah Ainun Jaria. Assalamualaikum. Masya Allah, semangat sekali ya Ibu. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah, bersama dengan Ibu Ainun, saya juga ingin perkenalkan untuk Anda semua pemirsa. Saat ini juga didampingi oleh Wakil Ketua PC Muslimat NU Sidoarjo, Ibu Dr. Anda Hajah Khairunisa MPDI. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, dan juga bersama dengan kita kali ini saya juga ingin perkenalkan Sekretaris PC Muslimat NU Sidoarjo, ada Ibu Dr. Anda Hajah Sukhia Adinara MM. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih kelihatan cantik loh Bu, meskipun pakai masker ya. Insya Allah. Ya, dan juga saya juga ingin perkenalkan kali ini juga ada Wakil Sekretaris PC Muslimat NU Sidoarjo, Ibu Dr. Anda Hajah I'anatus Solihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah. Ini saya menyapanya tadi kita sempat ngobrol, Ibu menyapa dengan siapa? Ibu Ana gitu ya. Oh, betul ya. Sama akrabnya ya Bu. Baik. Dan juga saya juga ingin perkenalkan Wakil Bendahara PC Muslimat NU Sidoarjo, Ibu Hajah Zuria Alum ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Insya Allah semuanya sehat dan sepertinya juga masih tetap semangat, masih cantik-cantik kok lo ya. Amin. Walaupun pakai masker terlihat auranya ini ya. Dan ini kalau kita tadi kan akan membahas tentang dampak dari pandemi COVID-19 selaku kaum perempuan gitu ya. Tapi kok saya tidak melihat ada tanda-tanda terdampak gitu ya Ibu. Ini boleh kita sharing sedikit begitu kalau menurut Ibu yang ada di sini. Dampak dari ataupun melihat adanya COVID-19 ini seperti apa sih? Ya, 3 bulan berjalan, hampir 4 bulan COVID-19 ini, saya pikir semua merasakan dampak ini ya Mbak ya. Tapi kami sebagai kaum perempuan, otomatis kami juga merasakan karena kami punya banyak jaringan jamiah ke bawah, bagaimana mereka ya ada yang mengeluh, ada yang istilah bahasa Jawanya sambat ya. Kapan sih COVID ini berakhir ya? Karena beliau-beliau ini merasakan berdampak sekali, yaitu di sisi ekonomi, di sisi sosial, pendidikan, keagamaan. Karena kalau Muslimat itu memang organisasi sosial keagamaan, otomatis kan sering bersilaturahim, sering berjamaah ya. Kami sebagai Banom perempuan ya, yang terbesar di Sidoarjo ya. Muslimat ini insya Allah jamaahnya terbesar dari organisasi-organisasi yang lain, sehingga kami tahu bagaimana ibu-ibu mulai tingkatan kelas bawah, mulai ranting, Ancak, Cabang itu merasakan sekali dampak dari COVID ini dari segi ekonomi, karena ibu-ibu muslimat ini tidak mau tinggal diam. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keluarga ini, seringkali muslimat ini berupaya untuk berwira swasta. Itu karena adanya dampak atau memang sebelum ada COVID? Sebelumnya para anggota semua juga sudah aktif untuk berwira swasta begitu Bu? Iya. Mungkin ada yang menambahkan juga. Iya, Ibu. iya. Memang ibu-ibu itu memang kreatif, ada yang dadaan 3 bulan itu ada, memang sejak dulu sudah, karena ada penampung yaitu operasi yang diketuai oleh Bu Ana. Ibu Ana ya katanya. Jadi membuat
masker, membuat kerupuk dan lain-lain, setor ke koperasi, kemudian untuk koperasi lagi, untuk anggota muslimat lagi. Dan pembayarannya bisa tenggang atau bisa langsung. Kalau boleh tahu dari anggotanya sendiri ada berapa ya Ibu? Untuk muslimat sekabupaten ini, karena kemarin kami baru melaksanakan foto kartamus, kartu anggota muslimat, ya 100 lebih Mbak. Ya, dari 404 ranting, yaitu anggotanya kurang lebih 410.000 ya. Lah disitulah Mbak ya, berkemajemukan ibu-ibu muslimat ya, ada yang guru, ada yang pedagang kecil, ada yang punya warung. Lah itu mengalami kemerosotan ya. Jadi merasakan, apalagi yang berjualan di TK-TK. Muslimat ini punya TK 260 TK sekabupaten. Nah di situ yang jualan juga ibu-ibu muslimat. Lah masa pandemi ini kan sekolah libur, ya. Jadi ibu-ibu juga libur. Lah di situ terasa ibu-ibu bahwa adanya dampak pandemi itu kok sangat merasakan ya. Itu seperti itu. Yang biasanya aktif jadi nggak aktif, ada pemasukan jadi nggak ada pemasukan. Kemudian sama ingin menambahkan. Selain dampak ekonomi, juga sangat terdampak untuk bidang pendidikan. Karena dari seluruh anggota muslimat itu juga kebanyakan guru ya. Sehingga sangat terdampak dalam dunia pendidikan ini. Salah satunya adalah ketika guru itu yang seharusnya tatap muka itu harus mengajarnya dengan daring. Jadi ketika daring ya otomatis pembelajarannya pun juga harus menyiapkan mode daring. Nah ini ya memang ada yang secara positifnya adalah semangat untuk teknologi, tetapi ketika negatifnya, ketika ada murid yang tidak punya HP, ada murid yang misalnya tidak punya paketan, ada yang orang tuanya yang tidak mampu sehingga dia otomatis dia tidak bisa mengikuti otomatis dengan temannya. Nah itu adalah sangat terdampak. Nah sebenarnya dari murid-murid itu adalah inginnya tatap muka. Karena apa? Ketika kita itu mendidik karakter itu harus banyak-banyak tatap muka. Contohnya adalah kalau di bidang agama itu sholat duha bareng bersama, berjabat tangan, cium tangan dan sebagainya. Itu sekarang ini untuk bidang pendidikan sangat istilahnya itu terdampak. Gimana Bu Ana? Ya. Bisa saya tambahkan, dengan adanya COVID-19 ini ada banyak beberapa aspek yang terdampak, di antaranya ekonomi juga pendidikan. Karena kita ini organisasi keagamaan juga, jadi juga sangat terdampak juga. Misalnya sosial keagamaan, ya. Kegiatan kita, anggota kita mulai dari anak ranting, anak cabang, pimpinan cabang, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Itu semua dari level mulai atas sampai bawah itu semuanya divakumkan kegiatannya. Jadi otomatis kegiatan organisasi kita itu yang di bawah itu banyak mengadakan kegiatan biasanya itu ya keagamaan, tahlilan, jamiah, itu semuanya dipending dan vakum semuanya. Sampai-sampai ada anggota yang bawah itu bilang gini, kapan sih selesai COVID-19 ini? Kami sudah rindu, ingin kumpul-kumpul, ingin maca selawat bareng seperti dulu. Itu yang dikeluhkan oleh anggota kami yang ada di bawah masalah keagamaan. Juga sosialnya itu juga kemarin yang ada di sini juga di kantor itu ada bantuan-bantuan untuk anggota kami yang ada di bawah itu baik berupa sanitizer atau sembako atau masker atau yang lain itu semuanya kami sosial sudah
terjun ke bawah untuk menyampaikan, untuk mendistribusikan bantuan-bantuan sosial itu ke bawah, baik yang kerjasama dengan Pemprov, baik yang kerjasama dengan kabupaten atau yang lain, itu semuanya sudah kami lakukan ke bawah. Mungkin untuk yang kesehatan bisa ada juga ada dari sisi kesehatan ini juga ada kegiatan sendiri ya. Kesehatan itu kebetulan Muslimat juga punya rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siti Hajar. Ya, direkturnya kita ajak untuk mensosialisasikan tentang kupas tuntas COVID-19. Jadi dampaknya bagaimana, kemudian cara menanganinya bagaimana, cara menghadapi bagaimana, itu di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Ya, alhamdulillah dari Muslimat ini sudah ada edukasi tentang bagaimana cara mengatasi COVID. Wah, ini edukasinya langsung turun ke tingkat ranting atau menggunakan media seperti mungkin ada WhatsApp group atau mungkin pertemuan secara daring? Media, Mbak. Kita punya grup di 18 PAC, jadi kami selalu warning, kami selalu memberikan informasi, kami selalu memberikan arahan, dan yang terpenting kami selalu bersosialisasi bagaimana ibu-ibu muslimat ini adalah penyumbang terbesar ya. Jadi untuk jamiah yang sangat besar terkait tingkat ranting, itu bagaimana tindakan preventif untuk ibu-ibu jangan sampai ikut membantu ya, justru membantu, tidak membantu memutus, tapi menambah. Itu yang tidak kami harapkan. Jadi dengan mohon maaf ya, dengan adanya kami belum mengizinkan untuk jamiah-jamiah dengan masa yang 150, 200 sampai 300 itu memang sementara kami liburkan, menunggu petunjuk dari PW ataupun PP. Walaupun ranting PAC semua, hampir semua sudah ingin ya. Karena apa? Ibu-ibu itu katanya kalau libur di rumah, tidak ketemu teman, tidak ikut silaturahim, tidak ikut jamiah, itu pusing ya. Itu ya. Tapi sementara kami suruh sabar dulu, monggo kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, tapi tetap protokol kesehatan kita jalankan, tapi dengan skala kecil ya, tidak lebih dari 30. Itu yang selalu kami sarankan, itu bagian dari upaya kami untuk membantu pemerintah memutus tali rantai penularan itu. Oke. Wah, nah ini kan tadi sempat dijelaskan juga kalau sebetulnya juga ada ya sebetulnya dari PC sendiri, PC Muslimat ini juga menerima atau masukan ataupun sharing dan juga keluhan-keluhan lebih tepatnya dari tingkat ranting karena dampak dari COVID-19 sendiri ini. Nah, mungkin ada hal lain juga mungkin yang dilakukan Ibu Surya, mungkin boleh dijelaskan Ibu, apa yang sudah dilakukan dari PC Muslimat ketika ada keluhan yang masuk begitu, terutama ini kan dari kalau tadi disampaikan ada dampak perekonomian juga begitu ya, karena berbeda latar belakang dari tingkat ranting sendiri, anggota yang ada di ranting. Seperti apa Ibu Surya? Iya, karena ada dampak perekonomian yang di saat pandemi ini. Nah, kita di PC ini kan ada grup mulai dari PAC ngoten nggih. Di grup itu karena kesibukan dari ibu-ibu di rumah saja, tidak bisa kemana-mana. Tetapi ada dampak positifnya. Sering masak, sering bikin kue, akhirnya karena di rumah saja, maka uteknya dengan HP. Nah, dengan HP itu masak apa status, masak apa status, masak apa difoto, terus bisa bikin ini gitu ya, akhirnya ditawarkan. Dari hal yang sekecil itu akhirnya mendapatkan satu tambahan. Nah, itu alhamdulillah ada dampak positifnya. Karena kita punya grup grup sekabupaten, walaupun nanti cara pendistribusiannya itu lewat Gojek dan lain sebagainya, tapi ini lancar. Akhirnya pembuatan jamu, ranting misalnya dari PAC Buduran bikin jamu, ditawarkan, dimasukkan ke grup bikin status, akhirnya yang lain pesen gitu. Oke, jadi anggota ya ke anggota gitu ya. Tapi itu juga ditampung tidak? Tadi kalau dijelaskan oleh Ibu,
juga ada koperasi di sini, itu juga ditampung di koperasi sini atau seperti apa nih? Iya, pergerakan dari iya, koperasi. terima kasih. Karena saya juga pengawas dari koperasi. Di belakang itu di kulkas macam-macam Mbak, ada Bombay, ada tomat, ada apa saja. Ibu yang kesini daripada beli ke pasar langsung ambil di koperasi. Oh, oke, lengkap ya semua bahan-bahannya ya. Terakhir ini tentang kalau kita melihat sekarang ya Ibu, kan ini sudah masa transisi normal. Kalau kita mungkin ke pasar, kita mungkin masih melihat ya, masih ada yang tidak menggunakan masker seperti itu. Nah, ini kalau ibu-ibu sendiri nih melihat apalagi di usia rentan begitu ya terhadap adanya COVID ini, bagaimana merespon tentang kesadaran masyarakat terhadap kalau kita melihat juga dampak COVID ataupun COVID-19 sendiri ini, Bu? Itu loh Mbak yang harus kita tanamkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu menganggap bahwa ini kan masih masa transisinya normal. Itu diartikan bahwa new normal itu sudah normal. Disitulah karena dianggap sudah normal, akhirnya ibu itu banyak yang sudah lepas masker, ya, terus sudah bergerombol, salah persepsi, ya, karena salah persepsi seperti ini kan sudah new normal, kok masih belum saja jamnya dibuka. Nah itu harus kita, ya fungsi kita untuk memberikan pengertian kepada ibu-ibu, ya. Bukan berarti new normal itu kita normal, bahwa kita tetap hidup masih dalam berdampingan dengan COVID. Itu yang harus kita tanamkan dan kita berikan pembelajaran kepada ibu-ibu. Kita beritahu bahwa ya mudah-mudahan COVID itu segera berlalu, ya. Tapi yang namanya virus itu tidak tahu dibawa siapa dan ada di mana kan tidak tahu. Jadi itu kewajiban kita selaku pimpinan yang membawahi 100.000 anggota dari muslimat ini, bagaimana kita itu tetap intinya tidak bosan untuk hidup berdisiplin kepada ibu-ibu muslimat khususnya. Dari anggota yang ada di ranting, apakah juga mereka diedukasikan untuk juga menyebarkan edukasi yang diterima dari tingkatan cabang ini kepada masyarakat sekitarnya yang bukan anggota dari muslimat sendiri? Insya Allah seperti itu Mbak. Karena apa? Kan kita jaga pakai masker, pakai apa? Itu kan bukan untuk diri kita, juga untuk orang lain kan. Jadi kalau dengan adanya ini kan juga bisa menghambat. Jadi ibu-ibu tidak cukup banyak anggotanya saja. Kalau kadang-kadang ibu-ibu itu ada di di warung beli ikan ada temannya yang tidak pakai masker, ya. Ibu tolonglah demi kebaikan kita bersama. Itu sudah saya tanamkan, memang kita tanamkan. Jadi monggo jangan hanya anggotanya saja, semua diberi pengertian. Mudah-mudahan manfaatnya barokah muslimat. Tapi ada lagi yang untuk pendidikan. Ini masalah dampak negatif ke anak-anak, sehingga ibu kurang memberikan pengawasan ke anak-anak. Di belakang main gadgetan dengan rambutnya yang kemerah-merahan. Dari situ juga kan dampak negatifnya ke situ. Bilang paketannya habis untuk belajar, tapi untuk main-main. Itu yang jadi tantangan para ibu juga memang ya. Kemarin itu ada sempat anggota yang dibawa itu ada yang mulai jamian karena sudah kangen. Kenapa berdoa mau nggak boleh lah? Itu kemarin sempat kami dari pimpinan cabang sempat ambil tindakan bahwa itu masih tidak diperbolehkan. Karena ini bahaya, masih dalam new normal ini belum bebas sepenuhnya, ya. Nah, maka dari itu kita tetap merujuk pada instruksi surat dari PW itu tetap kami berikan kepada mereka-mereka yang ada di bawah. Ini loh, masih keadaan masih bahaya, masih membahayakan. Jadi tidak boleh, belum boleh mengadakan kegiatan. Kalau sudah begitu, alhamdulillah, insya Allah mereka itu sadar. Ada yang tambahkan lagi mungkin? Ya, harapannya kan anggota muslimat ya pada khususnya, mungkin pada umumnya adalah masyarakat Sidoarjo itu bisa mengikuti atau melaksanakan protokol kesehatan sehingga tidak terkena COVID ya. Nah ini kalau misalnya harapan
harapan kita adalah masyarakat ini bisa melaksanakan protokol kesehatan. Ya, mungkin pesan terakhir ya Mbak ya, untuk karena bagaimanapun muslimat ini putra putrinya banyak yang masih sekolah di MI atau di MTS dan SD, sehingga perlu kontrol dan pengawasan terhadap anak. Karena saya paham ya tidak semua orang tua mengetahui dan paham tentang pendidikan dengan sistem daring dan lain sebagainya, sehingga masih banyak Mbak. Saya tahu betul di lingkungan saya juga masih banyak anak bergerombol bukan untuk waktunya, bukan untuk belajar. Jadi perlu pengawasan dari orang tua dan ada warning dari guru ya. Insya Allah kalau guru yang memberikan himbauan, peringatan, insya Allah akan diperhatikan dan orang tua pun ikut andil ya. Jadi andil besar orang tua itu sangat dibutuhkan. Mungkin tambahan yang terakhir untuk anggota kami yang ada di bawah, tetap optimis, jangan takut dengan COVID. Yang penting jaga kesehatan, imun dijaga, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan tidak keluar kalau tidak ada kepentingan yang paling penting. Dan baik, untuk yang terakhir nih, Ibu Aiman, mungkin ada pesan atau harapannya ke depan ini seperti apa, terutama untuk kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sidoarjo sendiri? Yang jelas semua berharap ya, agar COVID ini segera berlalu, perekonomian kembali normal, sekolah, pendidikan, perekonomian juga berjalan dengan yang semestinya sebelumnya. Tapi itu pun tidak mudah ya, tidak mudah tanpa adanya upaya dari kita semua. Karena COVID ini harus kita lawan bersama ya, bukan orang per orang, tapi masing-masing mata rantai itu harus ikut bagaimana untuk memutus penularan dari COVID itu. Mudah-mudahan ya, ibu-ibu muslimat dan semua kaum perempuan tetap bisa bersemangat, dan yang terpenting adalah bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga ibu sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, dengan adanya COVID ini tidak terjadi gap ya, apakah itu untuk pendidikan, untuk perekonomian, semua agar kembali normal. Itu harapan kami ya. Dan juga tidak lepas dari ikut campur pemerintah bagaimana menangani dan mengatasi problema-problema yang ada di masyarakat, terutama masyarakat Sidoarjo, terutama lagi ibu-ibu yang peran besar kehidupan di dalam rumah itu. Baik, terima kasih Bu Ainul semuanya, ibu-ibu untuk waktu dan untuk sharingnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk semuanya Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi informasi yang penting bagi masyarakat serta mampu juga membangun sikap positif dan optimis menghadapi pandemi corona ini. Tetap jaga kesehatan, hindari potensi penyebaran virus corona di antara kita sehingga wabah ini segera berlalu. Ikuti ya untuk program-program yang kami hadirkan di kantor berita PCNU Sidoarjo. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel kami. Saya Tika Amsar dari kantor berita PCNU Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.